Saya Trias Purnamasari, CGP Angkatan 11 dari SD Denasri Kulon II, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah akan melakukan sesi wawancara bersama Kepala Sekolah SD Denasri Kulon II, Ibu Anifatun SPD, terkait modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bu Ani hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Sehat. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya pagi ini. Pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk melakukan sesi tanya jawab wawancara terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu tentang modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Langsung saja ya Bu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk kasus-kasus yang terjadi di SD Denasri Kulon 02, dalam mengidentifikasi kasus tersebut, saya akan melihat dulu apakah kasus tersebut memiliki dua pilihan yang sama-sama benar saat mengambil keputusan, maka itu kami identifikasi sebagai dilema etika. Sedangkan kasus yang memiliki dua pilihan, yaitu benar ataupun salah, maka kasus tersebut merupakan bujukan etika. Bujukan moral ya. Iya Bu, jadi mengidentifikasi kasusnya tersebut dulu ya. Jadi tahu mana yang dilema etika, mana yang bujukan moral gitu ya. Karena ketika kita ngambil keputusan itu memang harus tahu dasarnya dulu Ibu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua pertimbangan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk pengambilan keputusan ini, saya akan terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan para guru dan tenaga kependidikan yang ada untuk mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan, sehingga akan mendapatkan hasil yang baik bagi semua pihak. Iya betul Ibu, memang harus ada itu ya, musyawarah gitu ya. Ketika kita mengambil keputusan itu tidak hanya sepihak gitu ya, jadi nanti bisa istilahnya menghasilkan suatu keputusan yang tidak merugikan pihak manapun gitu. Selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah langkah-langkah Ibu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ada beberapa langkah atau prosedur yang dapat saya lakukan selama ini, yaitu yang pertama saya akan mengumpulkan informasi dari pihak-pihak terkait ya. Yang kedua, saya akan mengadakan rapat dengan Dewan Guru dan tenaga kependidikan yang ada. Yang ketiga, saya akan memberikan kesempatan kepada anggota rapat untuk mengutarakan pandangannya terkait masalah yang kita hadapi untuk diambil keputusan yang terbaik. Jadi baik Ibu, tadi langkah-langkahnya adalah yang pertama mengumpulkan informasi ya Bu ya. Setelah informasi itu terkumpul, kita nanti bisa melakukan identifikasi, kemudian melaksanakan musyawarah gitu ya Bu, dengan semua stakeholder yang ada di dalam sekolah itu. Kemudian nanti setelah melakukan di dalam musyawarah itu diberi kesempatan ya Bu dari semua pihak yang terlibat dalam musyawarah untuk mengutarakan pendapatnya. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, di sini saya akan akan bersama-sama membangun komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan semua yang ada di SD kami,
para guru dan tenaga kependidikan yang ada untuk mempermudah ini pengambilan keputusan kasus tersebut. Jadi memang perlu sekali ketika kita melakukan pengambilan keputusan ya Bu, yaitu komunikasi ya Bu, komunikasi yang baik, kolaborasi yang baik dari semua pihak, insya Allah nanti akan menghasilkan keputusan yang baik pula, begitu ya Bu intinya. Pertanyaan yang kelima ini terkait hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini. Yang pertanyaan selanjutnya yang kelima itu tantangan yang termasuk apa ini dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika ini, yaitu konflik, termasuk konflik ini ya, konflik pada ini ya, ini yaitu pihak-pihak terkait yang terlibat ya. Ini terkadang ada tekanan atau tantangan dari pihak luar ya, yang ini yang menyebabkan tidak terjadinya keseimbangan dalam pemilihan keputusan yang tepat. Berarti tantangan itu menjadikan kita harus waspada begitu ya, dalam menghadapi sebuah kasus sehingga bisa terselesaikan dengan baik. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya yang keenam, apakah Ibu Ani ini memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat, atau mungkin Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau ada bentuk maupun prosedur apa yang biasa Ibu jalankan? Untuk jadwal yang tetap, yang jelas saya tidak punya ya. Jadi juga tidak bisa sekaligus akan menyelesaikan hari itu juga. Jadi di sini saya akan berusaha untuk menelaah kasus tersebut terlebih dahulu secara rinci dengan mengumpulkan fakta yang ada. Kemudian saya akan juga melibatkan pihak-pihak siapa saja yang terlibat pada masalah tersebut. Saya akan mendapatkan informasi yang saya butuhkan untuk pengambilan keputusan, dan informasi yang saya dapatkan ini nanti bisa saya gunakan untuk mendapatkan masukan-masukan dari siapa saja, yang terutama itu guru dan tenaga kependidikan yang ada. Nah, baru setelah itu saya akan pikirkan secara matang apa yang harus saya putuskan untuk permasalahan tersebut. Iya Bu. Jadi intinya gini ya Bu, menurut Ibu tadi tidak ada tata kala yang pasti ya Bu, karena ini adalah sebuah kasus yang dimana itu kasus itu tidak bisa dideteksi kapan datangnya gitu ya Bu. Jadi kadang-kadang kan kasus itu datang tanpa kita minta gitu ya Bu ya. Jadi harus ditelaah dulu secara rinci, kita cari informasinya, kemudian kita identifikasi, baru kita akan melangkah ke selanjutnya, melakukan koordinasi ya Bu dengan pihak-pihak terkait, sehingga nanti ketika mengambil suatu keputusan sebagai kepala sekolah terutama itu menjadi pimpinan yang di dalam mengambil keputusan itu yang terbaik tanpa menyinggung atau merugikan beberapa pihak itu. Oke Bu, untuk pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Ani di dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Untuk seseorang ataupun faktor yang selama ini sangat mempermudah saya membantu menyelesaikan kasus-kasus dilema etika, karena kita itu berada di lingkungan sekolah di dunia pendidikan, otomatis yang dapat membantu saya yaitu rekan-rekan kerja saya, yaitu para guru dan tenaga kependidikan. Betul sekali ya Bu, jadi semua rekan itu terlibat di dalam pengambilan keputusan. Jadi ada koordinasi, komunikasi, kembali lagi ke situ ya Bu. Kolaborasi yang baik itu memang akan menghasilkan sesuatu yang baik. Pertanyaan yang terakhir ini ya Bu, dari semua hal yang sudah kita bicarakan dan saya sampaikan, pembelajaran apa yang
dapat Ibu Ani petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan terkait dilema etika? Iya. Untuk pengalaman atau pembelajaran yang dapat saya petik dari pengambilan keputusan dilema etika, yaitu yang namanya mengambil keputusan itu tidak semua kasus itu permasalahannya dapat diselesaikan dengan secara sempurna ya. Jadi ada kekurangannya, juga ada masing-masing memiliki kelebihan gitu ya. Dan maka untuk mendapatkan keputusan yang terbaik ini kita harus memiliki prinsip-prinsip, yaitu dengan menggunakan dasar nilai-nilai kebajikan yang luhur itu. Betul sekali. Ketika mengambil suatu keputusan memang di sini harus betul-betul dipertimbangkan ya Bu ya. Jadi karena sebuah kasus itu tidak bisa diselesaikan dalam proses yang singkat sebenarnya begitu. Jadi harus ada nilai-nilai kebajikan yang bisa diambil supaya nanti keputusan yang Ibu ambil bisa menghasilkan yang terbaik untuk semua pihak. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya pagi ini. Menjadi sesi wawancara yang luar biasa bagi saya. Dengan pengalaman Ibu yang berbagi dengan saya jadi tahu bagaimana di dalam pengambilan keputusan ternyata memang betul harus didasari dengan nilai-nilai kebajikan. Apalagi kita sebagai seorang pemimpin itu harus betul-betul memikirkan semua pihak ya Bu. Jadi di dalam pengambilan keputusan tidak hanya memihak satu atau dua orang saja. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sesi wawancara dari saya. Mudah-mudahan sesi wawancara ini dapat bermanfaat bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trias Purnawasari, CPP Angkatan 11 dari SDN Binasi Kulon Bilang akan melakukan sesi wawancara dengan Kepala Sekolah SD Koyonanggar 9, Ibu Rizkira Yulianti, SPDSD, terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan modul 3.1. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu ya. Maaf Ibu ini mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan di modul 3.1 sebagai pemimpin. Langsung saja Ibu dimulai. Yang pertama yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral. Ini berarti tentang dilema etika dan rujukan moral. Kita kembali ke dilema dulu. Dilema itu berarti yang susah diputuskan. Memang sebagai kepala sekolah itu di waktu tertentu memang harus membuat keputusan. Yang terkadang di setiap keputusan itu tidak mudah. Ada beberapa hal yang seperti disampaikan Bu Trias tadi, ada yang namanya tentang moral, tentang etika, dilema etika, di mana sebenarnya mereka sama-sama benar, akan tetapi harus diambil keputusan. Dalam hal ini mungkin ada beberapa hal yang harus memang dilihat seberapa jauh manfaatnya bagi kita semuanya, karena namanya keputusan itu tidak bisa memuaskan semua. Kemudian kalau yang satunya itu mengenai rujukan moral.
rujukan moral itu berarti yang di satu sisi memang sudah benar, akan tetapi yang di satu sisinya adalah salah. Ini mungkin lebih mudah ya, lebih mudah ketika memutuskan hal tersebut karena berarti kita harus sesuai dengan norma yang kita ikuti. Berarti yang betul ya Bu, ketika kita mengalami satu dilema itu kan pilihan yang berat gitu ya Bu. Jadi bagaimana kita bisa mengambil keputusan agar keputusan itu menjadi hal yang terbaik untuk semua pihak, walaupun kadang-kadang ada pihak yang merasa tidak dipuaskan misalnya gitu ya. Untuk pertanyaan berikutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang dinilai sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah ini yang paling sulit itu ya, sama-sama ketika ini benar-benar ya. Jadi memang kita harus melihat suatu masalah itu dari baik buruknya, dampaknya dari sebuah keputusan. Yaitu kalau caranya itu mudarat sama manfaatnya itu gedean mana. Nah, ketika manfaat itu lebih bagus berarti keputusan yang kita ambil insya Allah sudah tepat. Nah, bagaimana ini kita mengambil keputusan yang benar tadi yang ada dilema etika itu, memang kita harus mencari informasi sebaik mungkin. Jadi di antara dua pihak yang ketika ada dilema atau dalam hal ini perselisihan, harus kita cari informasi data dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, dan kita komunikasikan sehingga kedua belah pihak itu bisa menyadari. Karena ketika ada dilema etika di sini, itu ada perasaan yang terlibat di sini. Jadi ada mungkin ada rasa sayangnya, kemudian ada penghormatannya di situ juga. Sebagai pemimpin memang harus mempertimbangkan hal-hal yang seperti itu. Ketika mengambil sebuah keputusan ini harus diidentifikasi dulu ya, informasinya dicari-cari betul-betul dari kedua belah pihak gitu ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah yang biasa dilakukan untuk menyelesaikan persoalan dalam hal ini untuk mengambil keputusan, tentu saja kita melihat seberapa beratnya kasusnya, siapa saja yang terlibat di situ, ketika itu menyangkut misalkan dengan orang tua mungkin, kemudian dengan lingkungan sekolah atau mungkin dengan yang lainnya di luar sekolah. Nah, di sini kita punya ada komite, kemudian ada tidak lupa tim yang ada di dalam di sekolah kita, terimalah teman-teman guru, itu kan juga bisa dilibatkan. Jadi yang utama setelah menelaah dan diidentifikasi tadi kasusnya melibatkan siapa saja, kita cari informasinya, kemudian kita ambil keputusan tentu saja yang mengandung nilai-nilai yang baik, yang bisa bermanfaat, yang bisa tadi mendapat manfaat yang lebih baik. Tidak merugikan dia, betul, tidak merugikan. Jadi setelah itu, setelah kita lakukan keputusan, biasanya kan yang namanya keputusan itu tidak semuanya terus puas gitu. Akan tetapi perlu juga nanti kita lihat, kita refleksi lagi apakah yang keputusan kita ambil itu adalah sudah sesuai. Jadi langkahnya itu tadi sudah pertama diidentifikasi informasinya, ditelaah secara rinci, kemudian kita ambil keputusannya agar menjadi keputusan yang bijak untuk semua pihak. Dan untuk refleksi yang penting ya. Untuk pertanyaan keempat, terkait dengan hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini. Nah, untuk
mengetahui bahwa itu efektif apa tidak keputusan kita itu, seberapa efektif sih keputusan kita itu ketika kita terapkan atau kita putuskan, itu kita harus ada kita lihat lagi setelah sudah dilihat apakah sudah ada perubahan, apakah sudah ada manfaatnya, baru setelah itu kita tahu keputusannya ternyata tepat. Kalau refleksi tadi ya, jadi setelah ada keputusan yang kita gitu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau dilema etika itu kan berhubungan dengan perasaan, jadi kita tidak bisa terlalu memaksakan. Yang terutama itu tantangannya kita tidak bisa secara langsung untuk bisa mempengaruhi bahwa ini loh keputusan yang benar seperti ini. Akan tetapi harapan dari setelah ada keputusan ketika kita bersama-sama dilakukan komunikasi bersama, itu bisa mendapatkan keputusan yang baik. Nah, tantangan dalam hal ini melibatkan rasa itu, bagaimana kita menekan rasa ego. Jadi bagaimana menekan rasa ego itu supaya mendapatkan manfaat yang lebih gede. Dan ketika kok itu kok sekiranya manfaatnya untuk kita sedikit, ya kita harus berusaha saling misalnya juga mudah-mudahan bisa lebih baik, di kita juga lebih baik, sehingga benar-benar keputusan itu bisa manfaat jadi bisa terbaik yang terbaik. Itu memang sulit ketika kita memberikan itu ya, orang itu bisa menerima. Itu tidak bisa semua orang bisa menerima. Tetapi misalnya mungkin ada tambahan ketika kita menginginkan data sesuai data, kemudian sudah kita lakukan refleksi tadi seperti itu kadang-kadang orang bisa merubah pilihan dan memang tidak waktu butuh waktu yang hanya sebentar begitu terus mau ya, itu memang perlu proses yang panjang. Jadi komunikasi ya, Iya betul. sebetulnya dan betul. Kita saling mengerti, saling menghargai, karena ada rasa di sana. Saat yang harus sama-sama Kita kita jaga. betul rasa yang ada itu. Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah kata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah perusahaan kasus dilema etika ini? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikan etika atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik itu betul maupun sebelumnya, apa yang Ibu jalankan? Untuk selama ini kami mungkin tidak ada kata kala atau jadwal yang pasti gitu. Karena yang namanya persoalan itu kan tidak setiap saat datang ya. Iya. Jadi untuk kata kala ataupun jadwal tidak kami terapkan di sini, hanya saja ketika ada satu persoalan maka kita punya SOP tadi, harus apa dulu yang dilakukan, harus identifikasi dulu masalahnya apa, kemudian siapa saja yang terinfeksi itu, kita cari informasinya dengan baik, terutama data ini juga harus yang valid supaya kita mengambil keputusan yang insya Allah kalau berdasarkan data dan pengalaman kemudian dari teman-teman tim kita juga kita kumpulkan informasi sehingga bisa mendapatkan keputusan baik. Ada kolaborasi ya, betul, kolaborasi dari semua stakeholder yang ada ya, betul. Ya, seperti komite ada, ya. Tapi memang lebih mudah ketika kita semuanya itu terlibat, jadi bisa keputusannya itu lebih nyaman. Ketika semuanya diajak berbicara, termasuk tadi komite, kemudian ada yang dari Kabilitan, itu akan lebih apalagi tentang sekarang itu kan banyak sekali
berbeda itu memang mungkin kita kurang sosialisasi apa bagaimana gitu. Oke Ibu, untuk selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam proses pilihan? Itu Mbak Tria, jadi selama dalam mengambil keputusan saya tidak bisa sendiri, pasti di sana ada teman, ada tim, kemudian dari komite ataupun dari lingkungan ya, semuanya itu pasti kita butuh support, butuh masukan. Jadi kita tidak bisa melakukan sendiri, pasti semuanya atas masukan dari rekan-rekan, kemudian terutama kalau yang menyangkut lingkungan atau keberlangsungan sekolah ini tentu saja komite pasti bisa. Jadi memang betul ketika kita sudah bisa berkomunikasi gitu ya, komunikasi, kolaborasi itu insya Allah itu nanti keputusannya terbaik ya semua pihak itu. Ini untuk pertanyaan yang terakhir Ibu, dari semua hal yang sudah kita sampaikan tadi, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan terkait dilema etika ini? Jadi yang utama pengalaman yang namanya keputusan itu mengambil keputusan ya dalam hal ini tidak mudah. Kita harus melalui proses yang panjang, kita harus pandai tadi berkomunikasi, berkolaborasi dengan semuanya yang berhubungan dengan kita, dan terutama itu kita harus selalu belajar polanya bagaimana dulu kalau ada masalah, jangan langsung langsung mengambil keputusan tanpa melihat mengapa masalah itu timbul. Kita cari akar masalahnya dulu, mengapa seperti itu terjadi. Kadang-kadang tidak semuanya itu seperti itu menjudge, tapi kita harus lihat apa sebabnya. Biasanya persoalan itu tidak datang tiba-tiba, pasti ada sesuatu yang melatar belakangnya itu memang perlu kita cari, cek dulu. Nah, nanti setelah itu kita kumpulkan datanya, kemudian masukan-masukan, dan kita ambil keputusan. Insya Allah bisa dengan baik. Terima kasih Ibu, ini pengalaman yang berbeda sekali buat saya terkait pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Pengalaman dari Ibu menjadi pembelajaran yang baik untuk saya. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa istilahnya wawancara lagi atau ngobrol lagi ya Bu lebih lama. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya tadi ini ada banyak kekurangan ketika melakukan sesi wawancara. Besoknya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Mbak Ria dan semoga panjenengan bisa sukses, lancar, sehat selalu, dan menjadi CGP menjadi bukan C lagi ya, jadi guru penggerak yang hebat. Pokoknya doa terbaik juga untuk Ibu, sehat selalu dan sukses untuk karirnya Ibu. Demikian sesi wawancara kami dan Ibu Rustika, Kepala Sekolah SD Perwira 9. Semoga apa yang kita lakukan pagi ini, sesi wawancara ini bisa bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trias Purnamasari, CGP Angkatan 11 dari SDN Denasri Kulon 2, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, akan melakukan wawancara bersama pimpinan TK Tunas Harapan bersama Ibu Ferry Listiana SPD terkait modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin.
Assalamualaikum Bu Ferry Yustiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Trias. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, Trias. Alhamdulillah. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan ya Bu ya. Ya, baik Bu. Yang pertama, langsung saja ini ya Bu ya, maaf ini mengganggu waktunya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya jadi tahu jika ada dilema etika ketika ada situasi di mana kepentingan atau nilai-nilai bertentangan. Misalnya Bu Trias, jika ada siswa yang mengalami masalah di rumah dan itu berdampak pada sekolah, atau ketika ada keputusan yang sulit yang harus dibuat, kita harus berhati-hati dan mendiskusikannya dengan baik, Bu Trias. Oke. Kemudian ya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu Ferry ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya saya duduk bersama dengan tim atau rekan guru dan membicarakan permasalahannya. Kemudian kami juga mempertimbangkan semua aspek dan mendengarkan pendapat dari berbagai pihak. Kemudian kami membuat keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat. Oke, pertanyaan selanjutnya Ibu tentang langkah-langkah ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama, kami atau saya dan tim akan mengumpulkan informasi yang ada. Kemudian yang kedua, kami akan mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan di Trias. Dan yang ketiga, kami akan membicarakan dengan tim untuk mencari solusi yang adil untuk semua pihak. Kemudian yang keempat, kami akan membuat keputusan dan kemudian kita akan menyusun rencana untuk melaksanakannya, Trias. Seperti itu. Ya. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bu Ferry anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Untuk hal yang paling efektif yaitu saya melibatkan semua pihak dalam diskusi. Kemudian saya memastikan semua pihak tahu apa yang terjadi dan juga saya membuat keputusan yang jelas dan juga adil. Kemudian keterbukaan dan komunikasi yang baik itu sangat penting dan sangat membantu dalam memutuskan suatu keputusan, Bu Trias. Berarti semuanya itu terlibat ya Bu ya. Jadi harus ada komunikasi ya. Iya, Bu Trias. Memang betul komunikasi dan kolaborasi itu menjadi hal yang penting ketika kita akan mengambil suatu keputusan ya Bu ya. Iya, betul sekali. Apalagi hal ini tuh terkait dengan hal yang sama-sama membuat dilema gitu ya Bu ya. Betul sekali, Bu Trias. Untuk pertanyaan berikutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya termasuk menghadapi tekanan dari pihak lain, Bu Trias. Kemudian kesulitan untuk memuaskan semua pihak dalam pengambilan keputusan dan juga membuat keputusan yang tepat ketika ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Itu salah satu tantangan dalam pengambilan keputusan, Bu Trias. Oke, memang betul gitu ya. Ketika kita mengambil suatu keputusan itu harus dipertimbangkan betul-betul supaya keputusan yang kita ambil itu menjadi hal yang tidak merugikan pihak manapun gitu ya. Betul sekali, Bu Trias. Oke, sekarang yang keenam ya Bu ya. Apakah menurut Bu Ferry ini memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu itu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ferry lakukan? Untuk jadwal, kami tidak ada jadwal khusus atau jadwal tetap, Bu Trias.
Namun kami berusaha untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin. Kami buat rencana, tindakan, dan juga memberikan waktu untuk setiap langkah agar semuanya bisa berjalan dengan lancar, Bu Trias. Oke, berarti di sini tetap ada koordinasi ya Bu ya. Betul sekali, Bu Iya, Trias. koordinasi supaya apa yang akan diambil itu berjalan dengan lancar Bu ya Bu ya. Betul sekali. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Ferry di dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dukungan atau faktor-faktor yang membantu saya diantaranya rekan guru, semua warga yang ada di sekolah di Trias. Dengan adanya pedoman yang jelas dan bantuan dari konsultan atau orang yang berkompeten, jika perlu Bu Trias ya, semua itu sangat membantu. Dukungan dari pimpinan atau yayasan dan juga komunikasi bersama yayasan dan semua tim sekolah itu juga sangat penting dalam memutuskan suatu keputusan Bu Trias. Betul sekali memang Bu. Jadi kita itu memang membutuhkan suatu dukungan dari semua pihak gitu ya Bu Betul ya. sekali, Bu. Dari semua yang telah kita sampaikan ini, pembelajaran apa yang menurut Ibu itu dapat dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang saya ambil atau saya petik, saya bisa belajar tentang pentingnya komunikasi yang terbuka dan mendengarkan semua pendapat. Saya juga perlu fleksibel dan siap menyesuaikan keputusan berdasarkan situasi yang ada, agar keputusan yang diambil tetap adil dan bermanfaat bagi semua pihak gitu ya. Oke, berarti bisa disimpulkan ya Bu, untuk pembicaraan kita hari ini itu bagaimana kita mengambil sebuah keputusan itu perlu adanya koordinasi ya Bu ya. Betul sekali, koordinasi, ada komunikasi, kemudian kita harus mempertimbangkan apapun itu keputusannya sehingga bisa menghasilkan suatu keputusan yang adil gitu ya Bu, adil dan tidak memihak ke siapapun. Betul sekali, Bu. Ya. Terima kasih Bu Ferry untuk waktunya. Hari ini banyak sekali ilmu yang saya dapat. Sama-sama, Bu Trias. Begitu wawancara dengan pimpinan TK Harapan Tunas Harapan dengan Ibu Ferry Listiana. Semoga apa yang hari ini kita wawancara bersama dengan Ibu Ferry bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok nom degrok?